warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 di sini akan membuat video pembelajaran untuk menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Ternate. Dimulai dari saya Rasa Rizky dari kelas 2 nomor absen 29. Saya Gaisa Diadin Fauzi dari 10-2 nomor absen 12. Saya Ayumi Safara Madani dari kelas 2 nomor absen 5. Saya Irina Jilani dari kelas 2 absen 9. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Islam di Kerajaan Ternate. Sejarah mencatat bahwa Ternate dan Maluku menjadi salah satu jalur perdagangan klasik yang kelak dikenal sebagai jalur sutra. Komoditas utama Ternate memanglah rempah-rempah dan cengkeh. Namun, bukan hanya dua komoditas tersebut yang dimiliki Ternate. Terdapat komoditas konveksi berupa kain yang ditenun oleh penduduk asli setempat. Terdapat pula besi-besi olahan yang berupa pisau, pedang kapak, atau alat-alat pemotong lainnya. Unggas menjadi salah satu komoditas andalan, Kakatua salah satunya. Unggas khas Maluku banyak diperdagangkan. Kakatua didatangkan dari Morotai dan Kakatua putih didatangkan dari Pulau Seram. Perjumpaan dengan agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab pun semakin meluas. Selain dari Arab sendiri, perjumpaan agama Islam juga melalui dari pedagang Samudra Pasai, Malaka, Banjar, dan Gresik. Pada masa-masa tersebut, di bagian barat Nusantara telah berdiri dengan kokoh beberapa kesultanan, sedangkan di pesisir utara Jawa, penyebaran agama Islam sudah mulai pesat. Pada tahun 1492, Zainal Abidin, putra dari Kolano marhum, pergi berlayar ke daerah Kediri untuk mendalami agama Islam. Kolano marhum sendiri yang memerintahkan dari tahun 1465 hingga tahun 1486, yang dimana merupakan raja pertama Ternate. Zainal Abidin mendalami agama Islam pada seorang wali yang bernama Sunan Giri. Sejak saat itu, Zainal Abidin menjadi raja Ternate yang mulai naik tahta pada tahun 1486. Setelah ayahnya Kolano marhum meninggal, selain mendalami agama, Zainal Abidin banyak menjalin persahabatan dari berbagai kalangan. Karena itulah, Zainal Abidin mendapat julukan Sultan Cengkeh atau Sultan Buah Lawak. Setelah beberapa lama di Giri, Zainal Abidin kembali ke Ternate. Zainal Abidin membawa beberapa guru agama, terutama dari Jawa, untuk membantu penyebaran agama Islam di Ternate. Dan selanjutnya, yang kedua ada raja, sultan, dan tokoh-tokoh berpengaruh di Kerajaan Ternate. Yang pertama, ada Sultan Zainal Abidin yang memimpin Kerajaan Ternate dari tahun 1486 hingga 1500. Zainal Abidin merupakan raja Ternate pertama yang menggunakan gelar sultan. Sultan yang mendapat julukan Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih ini pernah mendalami Islam secara langsung kepada Sunan Giri di Jawa. Beberapa langkah besar yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin selama memimpin Kerajaan Ternate adalah sebagai berikut. Nomor 1, meninggalkan gelar Kolano yang digunakan pendahulunya. Kedua, Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Ketiga, memberlakukan syariat Islam. Keempat, membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Kelima, mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate. Sikap dan arahan Sultan Zainal Abidin ini kemudian diikuti secara total oleh kerajaan-kerajaan Maluku lainnya. Sultan Iskandar Muhammad Jafar Shah merupakan Sultan Kesultanan Ternate pada abad ke-17. Dia memimpin Ternate pada tahun 1627 hingga 1651. Selama masa pemerintahannya, ia terlibat dalam perang melawan Belanda yang berusaha menguasai wilayah Maluku.
Meskipun terjadi persaingan dengan bangsa Eropa dan kesultanan tetangga, Ternate tetap menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang penting di kawasan tersebut. Peran Sultan Iskandar dalam Kesultanan Ternate mencerminkan kompleksitas politik dan perdagangan di Nusantara pada masa lampau. Kemudian ada corak masa kehidupan dari kehidupan sosial budaya. Kedatangan Portugis di Maluku tidak hanya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, tetapi Portugis juga menyebarkan agama Katolik pada tahun 1534. Misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Selain itu, terdapat salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Mesir kuno di Ternate. Kehidupan politik di Ternate dan Tidore merupakan kerajaan besar yang menguasai persaingan perdagangan dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam persaingannya, Ternate membentuk Uri 5 atau Persekutuan 5 yang terdiri dari Bacan, Obi, Seram, dan Ambon. Sedangkan Tidore membentuk Udi Siwa atau Persekutuan 9 yang terdiri dari Jailolo, Makian, dan pulau-pulau kecil di Maluku sampai Irian. Pada tahun 1486, Raja Ternate ke-19 yaitu Sultan Zainal Abidin memeluk agama Islam setelah belajar di pesantren Giri di Gresik, dekat Surabaya. Setelah Sultan Zainal Abidin mangkat pada tahun 1500, tahta Ternate dikuasai Sultan Tabarizi yang bergelar Sultan Sirullah. Sumber mata pencarian rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dengan hasil utamanya cengkih dan pala. Keduanya merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Materi selanjutnya yaitu peninggalan kebudayaan. Yang pertama, Masjid Sultan Ternate. Sejarah peradaban Ternate juga bisa disaksikan melalui Masjid Sultan Ternate. Masjid yang sangat bersejarah ini pembangunannya telah dirintis sejak Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Raja ke-18. Yang kedua, ada Benteng Toluco. Benteng Toluco merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah ketika Indonesia menjadi wilayah penjajahan Portugis dan Belanda. Benteng ini pertama kali dibangun pada tahun 1540. Kemudian pada tahun 1610, benteng ini direnovasi kembali. Mendapat julukan sebagai Kota Seribu Benteng, di Ternate memang masih terdapat benteng-benteng peninggalan sejarah. Namun, salah satu benteng yang terkenal di sana adalah Benteng Toluco. Benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis ini merupakan pertahanannya untuk menguasai cengkeh dan dominasinya di antara bangsa Eropa lain. Kami rasa cukup sampai di sini aja video materinya. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Kami berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.